Guys, selamat malam. Jumpa kembali dengan Bismarck Timothy Channel. Kali ini saya ingin membahas satu hal yang mungkin sudah beberapa tahun lalu ya sedang viral di YouTube di YouTube teman-teman lain soal Elko ya. Elko yang katanya jika dipasang paralel banyak itu bisa menggantikan fungsi aki motor seperti itu ya. Nah di sini biar gak salah paham ya, mungkin banyak teman-teman yang buat video YouTube ini cuma sekedar coba-coba bereksperimen. Bagus sih, saya pikir memang bagus karena prinsipnya pengetahuan itu kan didapat dari trial and error, jadi memang harus berani mencoba. Cuma ya harus hati-hati juga untuk membuat satu kesimpulan. Kalau kita belum paham sebenarnya, jangan dulu membuat satu kesimpulan yang akhirnya memang nanti mengakibatkan cilaka atau orang lain kecewa atau tidak sesuai dengan harapan orang lain ketika kita membuat video YouTube tersebut gitu ya. Jadi banyak saya lihat di video YouTube itu, pertama, Elko bisa menggantikan fungsi aki. Nanti kita akan bahas, benar nggak sih bahwa Elko ini bisa menggantikan aki. Elko yang dideret-deret nih, maaf ya, Elko saya lagi di motor, jadi pakai anak saya motor, jadi yang 10.000 mikro itu lagi kebawa di peralatan saya. Jika dipasang begini paralel dan seri seperti itu ya, tumpuk-tumpuk, baik diikat baik dengan menggunakan papan CB, itu nanti akan bisa menggantikan fungsi aki. Nanti kita akan bahas apa benar tidak seperti itu, karena saya sempat berkunjung ke YouTube rekan saya, saya nggak usah sebut lah. Banyak komentar yang akhirnya saya coba jelaskan bahwa Elko tidak bisa menggantikan fungsi aki. Nah teman-teman itu ingin dibuatkan videonya pembuktian seperti apa gitu. Jadi atas tanggapan dan saran tersebut saya akhirnya memutuskan untuk membuat saat ini supaya jelas semua, supaya berita-berita yang dibuat itu tidak mengaburkan pemahaman orang. Ini ya, saya akan bahas dulu satu. Fungsi Elko itu apa? Elko ini salah satu fungsinya adalah betul bahwa dia penyimpan muatan listrik. Dia menyimpan muatan listrik di dalam. Itu. Yang kedua sebagai filter tegangan. Yang ketiga, walaupun belum secara eksklusif dikatakan bahwa Elko ini mampu menaikkan arus, tetapi dalam prakteknya bahwa fungsi Elko ini juga bisa menaikkan arus walau tidak banyak. Untuk rumus-rumusnya ada, itu bahas rumus listriknya, tapi saya sudah lupa sama sekali. Salah satu contoh bukti bahwa Elko ini bisa menaikkan arus adalah misalnya kita pasang power supply, dari power supply menuju ke power amplifier, kita menggunakan dioda bridge setengah gelombang ataukah gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda, itu arus AC yang keluar dari trafo akan disarahkan menjadi arus DC. Ya betul bahwa setelah dioda akan keluar arus DC. Namun ketika masuk ke papan amplifier itu otomatis kalau tanpa menggunakan Elko ini, itu nanti suara amplifier tidak akan terdengar atau terdengar hanya kecil sekali. Fungsi ini adalah untuk memfilter. Dia meratakan yang gelombang DC itu kan seharusnya lurus ya. Supaya grafik saya gambarkan. Seperti ini ya. Dia seharusnya lurus nih. Gelombang DC ya. Tetapi kalau setelah dari dioda ini dia keluar, itu belum tentu, masih ada riak-riak begini. Nah, fungsi itulah dibuat Elko di sini. Untuk nanti agar keluar di sini nanti dia halus. Dia rata seperti ini. Nah, seberapa rata ini tergantung dari kapasitas Elko tadi. Makanya kalau di amplifier saya lebih memilih menggunakan 10.000 mikro 50 volt. Tujuannya apa? Supaya lebih rata lagi. Untuk mencekal lagi misalnya adanya kebocoran gelombang
tegangan arus DC di sini, ya disekat lagi dengan dikopling lagi dengan kapasitor nonpolar, MKM, Nika, Milar, dan semacamnya yang 100 nano, 200 nano, 220 nano seperti itu. Itu akan lebih halus lagi keluarnya. Tanpa ada elko ini, maka nanti di sini suara amplifier itu akan sangat kecil sekali. Itu sebabnya saya katakan, saya berani mengatakan bahwa elko ini sendiri pun fungsinya juga menaikkan arus, tetapi tidak seperti trafo. Dia mungkin mengangkat seperberapanya ya untuk menaikkan arus keluar di sini. Dan fakta itu juga bisa dibuktikan dengan Anda bisa buktikan di lampu motor headlamp Anda, di lampu motor itu Anda paralelkan elko di situ, pasang aja 3300 atau berapa lah, itu nggak lama akan putus. Karena pada saat Anda geber di RPM tinggi, arus tegangan tinggi masuk ke, walaupun sudah stabil di 12 volt, masuk ke lampu, di elko ini mengumpul muatan listrik, dia menembakkan arus. Akhirnya lampu itu nggak kuat karena mungkin sudah dirancang 35 watt, 60 watt, dia melebihi, akhirnya dia putus. Seperti itu sebabnya saya katakan. Nah, terus fungsi ini yang saya ingin bahasin, yang paling penting adalah benar nggak seperti ini bahwa elko ini salah satunya menyimpan muatan listrik. Dan anggapan orang bahwa karena dia menyimpan muatan listrik, dia bisa menggantikan fungsi aki. Ini yang salah, saudara. Elko benar sama-sama dengan aki juga, dia sebagai akumulator. Dia aki itu kan singkatan acu ya, akumulator. Dia menyimpan muatan listrik ke dalam sebagaimana yang disuplai ke dia. Kalau disuplai dia 12 volt, dia simpan 12 volt, sama seperti ini. Kalau Anda kasih adaptor 12 volt, Anda ukur di sini, dia akan tegangannya yang terukur di sini 12 volt. Kalau Anda kasih 6 volt, yang terukur 6 volt. Seperti itu. Dia mengikuti power supply-nya. Kalau Anda pasangkan ke aki 12 volt, Anda cabut, Anda ukur pakai multitester, ini akan 12 volt di sini. Nah, ini yang menjadi asumsi bagi teman-teman lain bahwa karena dia menyimpan muatan listrik, kemudian disejajarkan dengan diparalelkan dan hubungan AC segala macamnya banyak seperti ini, akhirnya dia bisa menggantikan aki. Ada benarnya, ada tidaknya, tapi lebih banyak tidaknya. Kenapa? Karena ketika prinsip kerja elko ini adalah ketika dia sambungkan muatan listrik, dia cepat nyimpan, cepat kilat. Ini kerjanya kayak kecepatan cahaya, saudara. Dia juga ngebuang sangat cepat. Jadi ketika dipasang di rangkaian elektronik, dia tuh di dalam ini kan ada lempengan, dia itu seperti klip kecepatan saya nggak kebaca itu. Dia muat buang seperti itu fungsinya gitu loh. Jadi dia sebagaimana dia cepat diisi, sebegitu cepat juga dia ngebuang. Beda dengan aki. Aki lambat ngisinya, dia lambat juga habisnya ngebuangnya. Kalau Anda tidak percaya, nanti kita buktikan. Ketika ini saya isi sebentar saja, ini udah penuh. Nanti akan saya short, ini langsung kebuang, setelah itu nggak ada lagi. Sementara aki ketika sudah penuh, saya short, cek, dia masih ada terus. Sampai lama-lama arus listrik yang di dalam muatan itu habis baru dia tidak akan percikan api. Itu sebabnya bahwa elko tidak bisa menggantikan aki. Mungkin untuk start pertama ya, setelah Anda isi, masukkan ke motor, terus diparalel banyak-banyak, terus di start dulu, terisi. Saat Anda starter, dia nembakkan, dia berfungsi, iya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kiprok Anda bermasalah atau voltasenya turun, otomatis ini dia ngebuang, dia ngebuang. Anda punya masalah di kiprok, otomatis tidak ada isi ini, motor Anda langsung mogok karena dia tidak bisa menyimpan lama. Tetapi kalau di aki, ketika Anda kiprok Anda pada saat yang bersamaan langsung fungsinya tidak bekerja, paling tidak, saudara, setengah jam atau 45 menit Anda masih bisa menggunakan motor sampai muatan listrik dalam aki habis. Benar gak? Waktu aki saya drop, saya cas karena saya di jalan, diisi dengan 15 menit saya pakai karena kiproknya ternyata bermasalah. Itu saya pakai sampai hampir 1 jam, motor saya nyala, kemudian langsung drop. Hanya ada lampu indikator normal dan itu meredup. Itu pun masih menyimpan tegangan. Kalau ini tidak, ketika Anda isi, sentuhkan begini aja, dia penuh, langsung masuk, langsung ada short, kebuang. Setelah itu nggak akan ada tegangan lagi di sini. Jadi bagaimana mungkin kalau elko ini
biar 1000, biar 1 juta sekalipun Anda simpan, Anda gunakan untuk pengganti aki, tidak bisa karena sifatnya berbeda, cara kerjanya berbeda, nggak sama. Kalau elko bisa digunakan pengganti aki, saudara, seperti teman-teman yang lain pernah bilang, sudah dari dulu para pakar elektronik, para pakar listrik udah menggunakan ini, nggak perlu capek-capek buat aki. Aki sama baterai sama ini beda. Baterai sama aki itu sama, sama-sama akumulator, sama-sama dicas lama, chargingnya lama, dischargingnya pun lama. Hanya bedanya kapasitas. Kalau aki itu muatannya mungkin sekian ampere, lebih besar, bisa sampai 3 sampai 5 ampere. Kalau kalau baterai sekarang kan jarang-jarang ya, ada juga sih sekarang yang 18650 yang sampai 4900 mAh. Tetapi kan jarang-jarang ya. Tetapi aki itu kan bisa sampai 40 ampere, 7, 5, 10 segala macam kan bisa. Nah, ini beda. Baterai itu sama dengan aki, hanya kapasitas penyimpanannya, sekapasitas discharging dan chargingnya yang berbeda dengan aki. Kalau ini enggak, walau Anda pasang yang 1 mikrofarad pun, yang 1 farad pun, ini 10.000 mikro ya. Nah, beda dengan 1 farad. 1 farad itu artinya 1 juta, 1 juta mikrofarad ya. Anda pasang pun 1 farad, begitu Anda charging dia ngisi, ketika Anda discharging short dia langsung habis. Dia tidak bisa menggantikan fungsi aki. Kalau di sound system mobil gimana? Iya, banyak orang menggunakan kapasitor bank. Fungsinya untuk membantu mengangkat gitu loh. Selama aki itu berfungsi. Kalau akinya berfungsi, dia ngisi ke kapasitor, ke elko itu, dia nge-amplifier itu membantu ketika aki ini kurang ya, muatan listriknya, ampernya kurang, dibantu ditembakkan sama elko, cek 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 cepat seperti itu. Jadi nggak kerasa di sound system itu suaranya seperti kecek kecek kecek, nggak, karena kan sangat cepatnya ya, jadi tidak ada cacat suara seperti itu. Dia ngebantu, tapi dia tidak digunakan untuk aki. Kenapa nggak digunakan saja kalau memang bisa untuk aki yang pakai 1 farad itu, yang untuk mobil power, mobil yang gede-gede seperti 1 farad itu, digunakan aja 2 biji. Nggak bisa, saudara. Hanya pada saat dia isi, Anda pakai untuk starting, jalan oke. Ya, diisi lagi, cepat dia. Tetapi ketika terjadi masalah dengan kiprok Anda, atau kurang supply dari kiprok untuk pengisian ke aki, ke elko ini, maka ini motor Anda akan mogok. Beda ya, beda. Selain dia fungsinya meratakan meratakan arus DC tadi, dia memfilter, dia juga membantu mengangkat arus di sini ya. Dia bantu, dia menyimpan muatan untuk membantu suatu saat ketika tegangan ngedrop, dia bantu karena diisi 12 volt, otomatis 12 volt. Tegangan aki turun ke 10, sebelum terisi 12 volt dia kan ngebantu. Tetapi arusnya saya tidak tahu berapa. Ini ada ukur-ukurannya karena ada rumusnya, Newton ke Joule ke Farad mikrofarad berapa ampere. Jadi itu sangat rumit sekali rumus-rumus itu. Saya sendiri pun udah lupa, udah nggak ingat-ingat sama sekali. Baik, intinya bagi saya sudah, yang penting prakteknya saja. Rumus seperti itu terlalu jelimet, itu para pakar listrik yang guru-guru STM listrik yang bisa masih ingat menghitung-hitung ini ya. Jadi nggak ada. Mau Anda pasang begini paralel banyak, jadi aki nggak bisa. Ini sampling ya, saya punya 10.000 mikro, ada 2 biji itu di motor saya, udah saya copot sekarang. Itu hanya membantu waktu pas aki saya ngedrop, ya, ngedropnya dikit, ya. Ketika aki ada ngedrop di bawah 12 volt, biasanya electric starter itu tidak bisa mau nyala di bawah 12 volt. Kurang dari 5%. 12 volt kurang 5% berapa? Berarti sekitar 11,8 volt. Ketika 11,8 volt kurang, maka Anda susah untuk electric starter. Akan susah. Disinilah fungsi itu membantu. Iya, untuk ngebantu dia menembakkan muatan listrik untuk mengangkat electric starter, supaya electric starter bisa berputar dengan ini. Kan sama saja fungsinya seperti kapasitor yang ada di kipas angin Anda, kapasitor kotak, atau di mesin cuci kapasitor silinder seperti ini. Tanpa itu nggak bisa berputar kipas angin, tanpa itu nggak bisa berputar mesin cuci, kecuali Anda bantu sama pakai dorongan, karena dia butuh angkatan arus yang kuat. Fungsinya kapasitor untuk mengangkat, mendobolkan arus masuk pada lilitan dinamo itu, sehingga dinamo kipas angin atau dinamo mesin cuci itu bisa berputar karena dibantu dengan kapasitor. Tapi bukan elko ya, karena kapasitor non polar itu untuk AC.
arus bolak-balik. Kalau ini untuk DC, arus searah. Nah, ini sama saja sebenarnya, karena di dinamo starter itu juga lilitan, dia dinamo tetapi dia DC, arus DC mengalir. Dia, kalau Anda kasih ini, dia nggak akan membantu mengangkat angkatan arus itu, karena dinamo starter membutuhkan arus yang cukup kuat, kurang lebih 3 ampere. Untuk saat sedotan pertama jut dia ngangkat itu kurang lebih 3 ampere. Nah, kalau dengan Anda bantu ini ya bisa, tetapi tidak untuk menggantikan fungsi aki. Sekali lagi ya, nanti akan saya buktikan. Yang kedua, ada juga yang hoax-hoax yang mengatakan dan bahkan sampai menjual alat, bahkan ratusan ribu. Saya browsing, ada yang sampai mengiklankan dengan video, katanya ini sebagai penstabil tegangan untuk mobil, untuk motor. Ada yang sampai merek ini segala macam sampai 500 ribu, 300 sampai 500 ribu. Paling murah sekitar 250-an katanya, dikasih kotak seperti itu, katanya stabilizer tegangan untuk membantu stabilizer tegangan di mobil Anda atau di motor. Maaf saudara, mungkin banyak orang yang tahu tentang ini tapi tidak tahu paham apa itu stabilizer tegangan. Stabilizer tegangan itu ada satu rangkaian yang dipasang, terdiri dari beberapa komponen. Ada di situ elko, ada di situ juga IC, ada di situ resistor, ada dioda, dan banyak tergantung dari modifikasinya. Stabilizer tegangan itu adalah satu rangkaian yang membatasi tegangan maksimal keluarnya. Misalnya begini, saya membutuhkan suatu rangkaian misalnya, saya contohkan aja. Iya. Misal saya membutuhkan 12 volt masuk ke sini, ya. Tetapi power supply saya mengeluarkan sampai ke 15 volt. Bahaya. Karena IC ini kan ada tegangan kerja ya namanya. Misalnya dia antara 10 sampai 15 volt gitu ya. Nah, punya saya sementara itu 15 volt lebih. Ini bisa rusak. IC ini bisa rusak, transistor bisa rusak. Mungkin elko di sini pun hanya 16 volt juga bisa pecah ya. Nah, fungsi dari stabilizer tegangan itu adalah untuk membatasi tegangan. Ketika minta power supply itu memberikan lebih dari tegangan kerjanya, katakan misalnya 12 volt tadi ya. Saya ingin 12 volt. Maka saya pasang di sini 7812. Itu ada L, ada segala macam, banyak lah mereknya. 7812, kode 12 12 volt, atau dioda Zener 12 volt. Ketika tegangan lebih dari 12 volt, maka dia akan mengkat. Dia hanya akan membatasi yang boleh keluar itu 12 volt. Ada misalnya 15 orang, kita andaikan 15 orang. Ini gang ini, tempat ini hanya muatnya 12 orang, tetapi kamu mau masukkan 15 orang, stop, dikat sama dia, 3 orang out, yang boleh masuk 12. Terus bagaimana kalau misalnya dia yang keluar dari power supply di bawah 12 volt yang nggak fungsi? Ya lolos. Misalnya keluarnya cuma 11 volt. Yang kebaca di ampermeter kita diloloskan dia 11 volt. Kita tes 12 volt. Tetapi kalau Anda pasangkan 15 volt, ya, IC 7812 langsung bekerja. Dia akan membatasi, akan baca 12 volt. Paling tinggi 12,2 volt. Itu loh. Itu yang dimaksud dengan stabilizer tegangan. Nah, kalau ada yang sampai berpikir dan menyatakan bahkan menyimpulkan, bahkan menjual satu alat yang katanya stabilizer tegangan terdiri atas elko besar kecil dicun-cun di papan PCB, katanya itu stabilizer tegangan. Maaf saudara, sebaiknya Anda perlu belajar lagi. Elko berfungsi bukan untuk menstabilkan tegangan. Dia hanya sebagai kapasitor, menyimpan muatan listrik. Dia tidak bisa menstabilkan tegangan. Di sini misal tertulis 10.000 mikrofarad 50 volt. Anda isi dengan 30 volt, yang terbaca sini 30 volt. Yang akan muat isi 30 volt. Anda pasang ke peralatan Anda 12 volt, pecah punya saudara. Untuk membatasi tegangan itu Anda butuh yang namanya 7812. Mudah-mudahan saya punya. Ini saya banyak sekali ini. Peralatan ini ya. Spare part. Mudah-mudahan saya masih menyimpan ini. Duh, saya udah mencarinya. Mungkin di
kualitas. Saya satu lagi saudara, saya tidak menemukannya di sini, ada di peralatan inverter saya tidak tunjukkannya, terlalu banyak spare part nih, spare service itu stok. Jadi gitu saudara, kalaupun dia disusun banyak-banyak seperti ini, yang katanya dia jual juga stabilizer tegangan terdiri atas elko, itu bukan stabilizer tegangan, sama dengan kapasitor bank dan bukan power bank. Kapasitor bank sama power bank beda. Ini kapasitor bank. Kenapa dibilang kapasitor bank? Karena dia sebagai banknya kapasitas. Muatan ini kan disebut kapasitas, kemampuan muatan dia. Maka dibilang kapasitor bank. Karena kapasitor ini penyimpan kapasitas. Bank itu sebagai simpanan, tempat nyimpan. Bukan power bank. Gitu loh. Dan ini bukan aki bank. Apalagi bank-bank gitu. Jadi jangan memberikan satu informasi hoax kepada orang-orang awam yang menjual terus demi Anda mendapat untung atau gimana, terus dikatakan ini sebagai stabilizer tegangan. Stabilizer tegangan itu Anda bisa meminta 12 volt, Anda pakai 7812. Kalau Anda ingin keluarannya masuk ke rangkaian Anda ini 15 volt, maka Anda pakai 7815. Ada juga sampai 20 volt. Atau pakai dioda Zener 12 volt, ada yang 13, sekian volt, ada juga 15 volt, ada juga 20 volt. Pakai itu, tapi itu pun terdiri atas beberapa rangkaian dan dia tidak berdiri sendiri dengan elko. Gak bisa. Di stabilizer itu minimal ada elko, ada resistor, di situ ada IC atau transistor di situ ada. Ada juga kapasitor keramik atau milar atau MKM yang dipasang biar lebih bagus lagi kualitasnya. Bukan elko saja. Kalau elko saja ini namanya kapasitor bank, bukan apa tadi namanya? Bukan stabilizer tegangan dan bukan juga aki dan bukan juga baterai. Nah, jadi Anda nggak bisa menyatakan bahwa ini bisa menggantikan aki, baterai. Hati-hati, kasihan orang lain. Nanti dia pasang ini banyak-banyak terus dia buang akinya, ya pada saat kiproknya masih berisi dia masih jalan seperti itu ya. Ya ketika di starter masih oke, jalan, otomatis kan mesin muter nih. Kiprok ngisi lagi ke sini. Nah, kalau di starter alternator nggak berputar, otomatis kan di sini habis. Redup semua lampunya, nggak jalan sama sekali. Lampu-lampu di panel juga lampu normal, lampu netral segala macam nggak akan ada karena sini udah kosong. Ini hati-hati gitu loh. Anda tambahkan di aki, dibantu nggak apa-apa. Tetapi jangan terlalu banyak karena kasihan ECU Anda, ECM Anda akan sekasihan karena dia menembakkan tuh loh, muatan listrik cepat. ECM ini sangat sensitif. Orang yang sering pakai elko di aki itu ECM-nya gampang rusak. Usianya nggak akan lama seperti itu karena dia menembakkan terus. Ada kejutan-kejutan listrik ECM kena dikit-dikit ya, mungkin setahun 2 tahun nih yang seharusnya mungkin usianya bisa sampai 8 tahun, mungkin lama-lama tinggal 3 tahun sudah die kan gitu. Kalau mau pasang jangan banyak-banyak dan juga jangan pasang elko ini di lampu. Lampu Anda akan putus cepat. Ketika Anda kecepatan di bawah 40, it's okay. Tapi ketika Anda digeber di atas 40, percaya sama saya, lampu Anda akan putus, baik lampu HD, baik lampu LED. Karena overload, overcharge, oversupply. Yang seharusnya lampu itu dibatasi 35 watt, 12 volt tegangannya, sekian ampernya jadinya 3 sekian watt, ditambah ampere lagi sampai lebih tinggi, pecah lampunya, putus. Itu loh. Anda kalau nggak percaya nanti silakan coba. Kapasitor ya, Anda punya kipas angin, buka di belakang ada kapasitor kotak situ, tertulis misalnya di situ 1,5 mF, Anda ganti 2,5 mF, dalam waktu 15 menit kipas Anda akan jebol. Kenapa? Karena arus yang ditembakkannya lebih banyak lagi. Nah, lilitannya itu juga nggak kuat karena udah dirancang sekian gitu, sekian ampere keluarannya dan dia hanya mampu menampung arus sekian, dikasih lebih banyak dia putus. Ini yang harus hati-hati saudara cermati. Ini di sini sudah saya ini kan, saya akan coba buktikan ya, saudara. Maaf, ini saya kasih ini dulu.
balikkan kameranya. Ini ya. Ini aki, ini sudah saya charger ya. Dalam posisi saya charger. Ini udah penuh. Kelihatan sudah penuh, dia tidak lampu kedip-kedip. Saya akan coba masukkan ke sini ya. Saya cas ini ya. Ke elko ini. Oke, mudah-mudahan tidak. Nah, saya akan coba ya. Ini saya isi ya. Tak, kelihatan percikan api. Nah, oke. Kita akan buktikan, saudara. Ini sekarang dalam waktu sekejap saja sudah terisi sudah. Sekarang kita coba di start. Nah, ini ya. Ini kan agak karatan obengnya. Dia udah nggak bisa lagi. Dia hanya bisa satu kali saja membuang. Ya, obengnya agak karatan, jadi saya akan cari pakai pinset saja. Tadi Anda sudah lihat ya percikan api ya. Nah, nih. Udah nggak ada lagi nih. Dia hanya buang sekali. Saya ngisinya sebentar sekali. Coba kita saksikan lagi. Kita isi sebentar dengan cepat ya. Iya. Saya isi sebentar saja. Udah. Dia udah terisi. Dia terisi. Nggak usah lama-lama. Nggak usah pakai segala macam. Nah ini. Langsung habis. Langsung habis dia. Sekarang kita buktikan dengan menggunakan aki. Ya, kita short ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tuh lihat. Berapa kali saya harus bisa membuang? Dia lama-lama habis. Dan dia nggak langsung habis semua gitu. Sampai nanti kalau saya ukur nih semua, sampai berapa volt. Ini yang aki. Beda sama ini. Elko tuh Anda isi hanya dengan sentuhkan segini saja, cet, dia langsung penuh. Anda short, cet, langsung hilang, habis. Bagaimana mungkin ini bisa menggantikan posisi aki? Jadi sebaiknya juga Anda harus hati-hati menyampaikan itu. Silakan sih bereksperimen, silakan melakukan ini ya. Tapi ya hati-hati, karena orang-orang yang sudah berpendidikan listrik elektronik itu dia ketawa-ketawa saja, senyum-senyum. Tapi kalau orang awam dia akan penasaran, wah lumayan ini, bisa menggantikan aki segala macam, dicoba gitu loh. Akhirnya merugikan orang. Seperti itu ya saudara ya. Jadi itu, ini tidak bisa menggantikan aki. Walau Anda susun begini banyak-banyak seperti ini ya. Mau seberapa kek, mau 1000 deretan, mau 1 juta kek, nggak bisa. Karena cara kerjanya beda. Aki di charger ini butuh waktu sangat lama. Butuh waktu sangat lama. Butuh waktu sangat lama. Ini kapasitas 3 ampere. Saya ngecas ini tadi udah ngedrop. Saya butuh tas ini penuh, dia butuh 15 menit. Saya ngebuang ini pun itu butuh waktu lama. Saya short begitu aja dia masih ngisi. Paling turun dikit-dikit tegangan cek dari 12 11 nggak langsung habis. Beda sama ini. Yang kedua, deretan secara paralel ataupun seri rangkaian elko tidak bisa disebut sebagai stabilizer. Dia bukan stabilizer. Bukan stabilizer tegangan sebagaimana banyak orang bilang bisa menstabilkan tegangan mobil, tegangan motor. Nggak bener itu. Stabilizer tegangan tuh butuh peralatan lain, butuh spare part lain, butuh 7812 atau 7815 IC atau 7820, atau butuh lagi namanya resistor, ada butuh segala macam, ada dioda, banyak lah tergantung modifikasi rangkaian masing-masing ya.
Semakin banyak rangkaian di dalamnya, semakin bagus keluaran hasilnya dan lebih stabil. Jadi stabilizer tegangan itu membatasi tegangan keluar. Kalau Anda menginginkan tegangan keluarnya itu untuk misalnya rangkaian ini, Anda butuh 12 volt. Sementara power supply Anda lebih dari 13 volt, maka Anda perlu memasang 7812 IC beserta elko juga, dibutuhkan elko di situ. Dan juga butuh ada resistor gitu, bergantung. Yang sederhana saja sih bisa dengan hanya elko dengan IC 7812 bisa. Nah, tapi jauh lebih bagus kalau menggunakan dia penyaring dengan menggunakan lagi resistor. Di situ ada kapasitor keramik Miller atau MKM di situ. Nah, dia akan keluarnya 12 volt. Kalau Anda butuhkan rangkaian 12 port, maka Anda pasang IC 7812 atau dioda 12 volt, 2 jener 12 volt. Sehingga berapapun keluar dari power supply ini yang melebihi 12 volt, dia akan membatasinya, dia hanya akan 12 port keluar. Kalau Anda butuh 15 port keluarnya, Anda butuh IC 7815. Itu yang disebut dengan stabilizer tegangan. Jadi ada beberapa perangkat di rangkaian elektronik yang bekerja secara sama-sama untuk menstabilkan tegangan. Dan biasanya para pakar elektronik, orang yang sudah terbiasa servis, karena keluar dari AC 7812 itu ampernya akan cuma 1 ampere, walaupun trafo Anda 5 ampere, ketika dipasang 7812 keluar 1 ampere. Untuk mengangkat lagi ampernya biasanya dipasang orang dengan transistor jengkol 2N3055 di 1 buah, 2 buah, 3 buah. Semakin banyak transistornya, maka semakin banyak ampernya. Karena transistor jengkol itu yang besi ya, yang bundar begini itu 3055 itu keluarnya 3 ampere tuh satu biji. Kalau Anda pasang 2 itu sudah paralel udah 6 ampere. Tapi tegangannya tetap akan distabilkan 12 volt kalau Anda ingin 12 volt. Tapi ampernya bisa Anda naikkan dengan memasang transistor jengkol atau transistor yang kotak TO, model TO yang hitam itu ya. 3055 dan segala macamnya, itu pasang berapa itu bisa untuk menaikkan ampere. Tapi sekali lagi, elko ini jangan mudah percaya kepada orang menjual elko berderet dengan papan PCB dan kemasan yang bagus dengan harga tinggi dikatakan bahwa itu stabilizer tegangan. Tidak betul sama sekali, saudara. Karena sudah saya jelaskan ya, stabilizer tegangan itu apa, elko itu apa. Kalau dia stabilizer tegangan, pasti di dalamnya banyak rangkaian seperti ini. Ada IC, ada pendinginnya, dan IC-nya pun pas 702 pakai pendingin itu pasti, karena cepat panas. Ada resistor situ, ada banyak lah macam-macam, tergantung dari modifikasi rangkaian masing-masing penciptanya seperti apa. Tapi kalau hanya seperti ini disebut dengan kapasitor bank. Kenapa disebut kapasitor? Karena dia menyimpan kapasitas. Nah, jadi bank itu kan biasanya tempat menyimpan uang ya. Jadi tempat penyimpanan kapasitas gitu loh. Bukan power bank. Kalau power bank tempat menyimpan energi. Nah, di power bank itu ada baterai. Itu disebut power bank. Dia bisa dicas, bisa diapa, dan power bank itu juga mempunyai tegangan keluar berapa yang diberikan. Itu juga termasuk stabilizer. Kalau dari power bank itu dia mengeluarkan untuk HP ngecas 7,2 volt misalnya, dia membatasi 7,2 volt, itu stabilizer tegangan. Di dalam power bank itu selain ada baterai seperti banyak, ada rangkaian, dia akan membatasi keluaran itu untuk supaya HP itu tidak rusak, baterai tidak rusak. Dia membatasi 7,2 volt, hanya keluar 7,2 volt. Itu yang disebut stabilizer tegangan. Gitu loh. Itu power bank terdiri atas baterai dan rangkaian elektronik. Kalau ini akumulator. Energi akumulator penyimpan energi listrik di sini. Gitu. Chargingnya butuh waktu beberapa menit, dischargingnya pun butuh waktu beberapa menit. Kalau ini chargingnya begitu Anda kontak kan cek langsung sekali saja ngisi. Udah langsung penuh ini. Udah langsung penuh. Begitu Anda gabungkan aja langsung begini nih. Anda gini langsung Anda charger seperti misalnya tak, udah langsung penuh. Anda short, di short begini, tak, habis langsung. Bagaimana bisa dia menjadi aki gitu, saudara? Jadi karena banyaknya tanggapan orang dan permintaan orang terhadap video tetangga, dan saya sudah jelaskan juga sama beliau tersebut bahwa elko itu tidak bisa jadikan pengganti aki. Kalau bisa, saya udah gunakan dari dulu. Saya STM itu tahun 89.
Saya kursus lagi setelah itu. Kalau bisa ini jadi pengganti aki, ngapain saya beli aki? Mending ini saya servis. Kalau ini bisa servis, saya udah servis, ada di video saya itu. Ini pun aki servisan saya ini. Aki saya yang lama saya servis, masih saya pakai. Untuk uji coba di sini saya pakai. Kadang-kadang di motor saya juga pakai gitu. Tergantung menstabilkan tegangan sesuai kebutuhan dari si pemiliknya. Misalnya Stafford, Anda tahu ya, yang kotak merah untuk Stafford biasa dipakai di kulkas atau di TV yang merah. Stafford namanya stabilizer voltase. Nah, itu. Nah, ketika tegangan PLN turun di bawah 22 volt, langsung otomatis dia metek, dia mutar, dia memberikan induksi listrik untuk mengangkat tegangan ke 220. Makanya ketika tegangan PLN di suatu daerah, suatu tempat rumah itu sering turun, pasti itu sering bunyi tek tek, karena drop tegangannya gitu loh. Nah, Stafford inilah stabilizer tegangan ini menstabilkan dia ke 220 lagi, dia putar lagi teket. Itu kalau Anda buka tuh ada trafo donat di situ ya, terus ada semacam MOSFET di situ. Terus ada sepatu gesekan. Dia jangan berputar ceket, ceket. Itu stabilizer, Saudara. Itu stabilizer AC, nah stabilizer DC ya beda, hampir seperti ini rangkaiannya. Gitu loh. Ya. Jadi demikian saudara, untuk biar lebih waspada, biar lebih hati-hati dalam memilah-milah video. Anda yang punya kemampuan eksperimen silakan bereksperimen. Sekedar ada beberapa video YouTube yang saya lihat mereka bereksperimen tapi tidak memberikan suatu konklusi atau kesimpulan. Itu bagus. Karena artinya dia tidak memberikan satu kesimpulan, orang berani mencoba, itu resiko sendiri. Tapi ketika kita sudah memberikan satu kesimpulan dan orang lain mencoba dan orang lain tidak puas atau bahkan cilaka akibatnya, itu ada di kesalahan kita gitu. Jadi harus sangat berhati-hati untuk membuat satu kesimpulan. Eksperimen itu penting, tetapi jangan, kalau eksperimen Anda belum bisa dijadikan sesuatu yang sah, valid dan aman untuk digunakan orang lain, sebaiknya jangan memberikan suatu kesimpulan bahwa ini bisa menggantikan acu. Ini ada dua video YouTube yang sempat saya sarankan. Saran saya tidak menyangga, tidak menjatuhkan orangnya, tapi saya hanya memberikan pengertian karena mereka rata-rata orang otomotif. Orang otomotif, saya sendiri bukan orang otomotif, saya orang listrik, orang elektronik. Nah, kalau saya juga servis otomotif, saya tahu karena juga belajar, tetapi saya tidak pernah berani memberikan suatu kesimpulan mengenai masalah otomotif karena saya bukan ahlinya. Mengerti, makanya pentingnya teori itu, mempelajari teori, karena orang listrik elektronik itu diajari dulu sebelum membuat suatu rangkaian, dia diajari ini fungsinya apa, elko ini apa, IC apa, transistor apa, simbol seperti apa, cara kerja seperti apa, terus membaca rangkaian bagan. Kita diajari dulu, baru kita masuk ke praktek untuk penyambungan papan PCB ini. Kita paham dulu kerjanya ini, teorinya seperti apa, supaya apa, ketika kita berpraktek itu tidak salah dan tidak salah berkesimpulan dan diagnosa kita benar. Tapi ketika Anda udah satu orang mengatakan ini pengganti elko, pengganti aki segala macam dari satu YouTube, berkembang akhirnya meniru menyimpulkan sendiri, ini yang tidak baik menurut saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang tersinggung, saya tidak bermaksud menyinggung orang. Kita pun sama-sama orang bodoh dan saya juga bukan orang yang sangat-sangat pintar dalam bidang ini. Kita hanya coba meluruskan apa yang salah, dan kalaupun saya salah mohon diluruskan seperti itu. Saya rasa pun teman-teman saya yang di kursus elektronik dan bagian listrik juga setuju, dan mereka juga artinya juga mengakui bahwa yang saya sampaikan ini ada benar gitu. Itu sebabnya orang-orang elektronik itu kalau nonton YouTube teman-teman sekalian di mana itu yang sudah menyimpulkan ini segala macam seperti ini, kita orang elektronik itu, orang listrik itu senyum-senyum aja gitu. Terlalu bahaya mencoba suatu eksperimen tanpa mengetahui dulu suatu ajas teorinya. Harus belajar dulu ajas teorinya, pahami dulu seperti apa, baru kita bereksperimen, supaya itu juga untuk keamanan kita dan keamanan orang lain yang mencobanya. Demikian saudara, kalau ada salah kata mohon maaf, dan kalau ada yang tersinggung mohon maaf, tidak masuk menyinggung, tidak masuk apa. Anda dan saya adalah sama-sama semuanya masih belajar dan kita saling mengisi satu sama lain. Saya juga diisi oleh para ahli-ahli otomotif yang di YouTube. Saya juga banyak belajar mengenai motor dari mereka. Terima kasih untuk sumbangsi Anda. Begitu juga
Mungkin Anda juga memerlukan pengetahuan listrik dan elektronik seperti saya, gini juga mungkin berguna bagi Anda. Ya, kita sama-sama saling mengisi sama lain. Itu fungsinya kita sebagai manusia, saling melengkapi satu sama lain. Demikian tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekali lagi salam sukses dan selamat beraktivitas, selamat mencoba.